Podcast Cep Bima Guno, Cecep, Billy, Isma, Gunawan, dan Wahono, episode 1, ASN Beraneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Podcast Cep Bima Guno episode pertama ini, yaitu akan membahas mengenai ASN Beraneka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isma Fadilah, peserta Latsar Angkatan 12 Pemerintahan Kota Bandung. Nah, di sini saya ditemani oleh keempat rekan saya, ada Pak Cecep, Pak Billy, Pak Gunawan, dan Pak Wahono. Mungkin lebih baik kita berkenalan terlebih dahulu ya untuk saling mengenal. Nah, silahkan Pak Cecep untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Bu Isma. Perkenalkan, saya Cecep Ramdhani, satuan kerja dari SDN 069 Cipamuk Landerwati, formasi guru penjas orkes. Ya, baik, terima kasih Pak Cecep. Selanjutnya Pak Billy, silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Billy Rafael. Saya seorang dokter spesialis THTKL di instansi RSUD Kota Bandung, Pemerintahan Kota Bandung. Terima kasih, Bu Isma. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Gunawan, silahkan perkenalkan diri. Terima kasih, Bu Isma. Saya Gunawan, dokter gigi spesialis prostat di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Kota Bandung. Hari ini akan menjadi satu pemateri daripada teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Pak Gunawan. Nah, yang terakhir silahkan Pak Wahono memperkenalkan diri. Oke, iya Bu, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahono Rifamudi, NDH 34, Ibu, formasi guru penjas orkes. Instansi saya di SDN 015 Kresna, Kota Bandung. Baik. Nah, oke, pada podcast hari ini kita akan membahas mengenai ASN beraneka. Mungkin kita sudah tidak asing ya dengan kata aneka ini, seperti aneka jajanan maupun aneka minuman. Aneka secara umum itu artinya beragam. Namun aneka yang akan kita bahas di sini bukan mengenai aneka yang beragam ini ya, melainkan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, untuk pemahaman lebih dalam, mari kita bahas satu persatu dari huruf aneka ini. Nah, karena saya ditemani oleh keempat rekan saya, jadi setiap orang mungkin akan membahas satu huruf dari kata aneka ini. Untuk yang pertama, akuntabilitas. Silakan Pak Cecep bisa menjelaskan apa sih akuntabilitas itu? Silakan Pak Cecep penjelasannya mengenai akuntabilitas. Silakan Pak Cecep jelaskan tentang akuntabilitas itu seperti apa. Baik Bu Isma, terima kasih. Saya di sini mungkin akan sedikit mengulas akuntabilitas. Sebagai ASN yang berintegritas sudah seharusnya memiliki nilai karakter. Namun kadangkala antara akuntabilitas dan responsibilitas orang menganggapnya sama, padahal itu berbeda. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas yaitu kewajiban pertanggungjawaban. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, akuntabilitas menunjukkan pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Karena ASN merupakan sebagai pelayan publik, jadi seorang ASN harus mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Jadi kita harus mementingkan kepentingan publik dibandingkan kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi. Ya. ASN harus memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan dalam politik praktis. Dan seorang ASN pun harus memperlakukan warga secara sama dan adil dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan ASN yang akuntabel menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, dalam bidang saya, salah satu penerapan mungkin sedikit contoh akuntabilitas dapat ditunjukkan seperti saat saya memberikan materi pada saat pembelajaran online. Namun pada faktanya pelaksanaan kan masih ada berbagai rintangan. Salah satunya ada siswa yang tidak memiliki handphone, salah satu contohnya. Jadi pemecahan masalahnya itu antara siswa yang memiliki handphone dan tidak memiliki handphone. Caranya yaitu saya memberikan materi pembelajaran melalui luring bagi siswa yang tidak memiliki handphone. Nah, itu merupakan hal dalam bentuk pelayanan keadilan, bentuk pelayanan keadilan dalam melaksanakan kerja gitu. Jadi hal tersebut menunjukkan bentuk sikap keadilan dan tanggung jawab dalam bekerja dalam melayani masyarakat. Mungkin segitu Bu Isma. Ya, terima kasih Pak Yacep. Sudah jelas ya Pak Yacep menjelaskan tentang akuntabilitas dan implementasinya juga dalam setiap tugas ya. Kemudian untuk nasionalisme bisa dijelaskan mungkin oleh Pak Billy ya. Silakan Pak Billy. Baik, terima kasih Bu Isma atas pertanyaan dan kesempatan yang diberikan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai nasionalisme. Prinsipnya nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Kenapa? Karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang atau orang. Sejatinya nasionalisme itu tidak membeda-bedakan, baik suku, agama, maupun ras. Ada hal-hal yang mendorong kenapa kemudian muncul nasionalisme. Yang pertama adanya penjajahan, lalu adanya keinginan dan tekad bersama untuk lepas dari penjajahan itu. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan, dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Adapun prinsip-prinsip nasionalisme ada 4. Hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan untuk mencapai kehormatan bangsa. Sebagai ASN kita dituntut untuk mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Dan dalam aktualisasinya, ASN juga harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu sila 1-5. Jadi rasa nasionalisme yang ditunjukkan wajib mengandung unsur nilai-nilai Pancasila. Lalu pertanyaan selanjutnya muncul, bagaimana kemudian kita sebagai ASN dapat mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme Pancasila tersebut? Saya akan mulai menjelaskan satu persatu, mulai dari sila 1-5, tapi secara singkat. Kemudian saya akan berikan contoh aktualisasi yang saya lakukan sebagai dokter THT. Yang pertama sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kita dituntut harus jujur, mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar, tidak korupsi dan perilaku korupsi lainnya, sabar, jiwa besar dan berprasangka buruk. Pada sila 1 yang bisa saya aplikasikan, implementasikan adalah saya selalu berdoa sebelum melakukan tindakan operasi. Bukan hanya dokter, namun seluruh perawat dan yang terlibat di dalamnya. Lalu yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya toleran, lalu tidak zolim, sopan santun, dan saling tolong menolong. Untuk implementasinya yang saya lakukan, saya menganggap setiap pasien sebagai individu yang unik, bukan sebagai objek pemeriksaan. Lalu saya akan menolong seluruh pasien tanpa melihat unsur sara. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Apa yang ada turunannya, rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Aplikasi saya terhadap sila ketiga ini yang saya lakukan, biasanya kami memakai batik 1 hari dalam 1 minggu di instansi rumah sakit umum daerah kami. Lalu sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, mau dengar pendapat orang lain, sikap menang tetapi juga siap menang, tetapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong menolong dan tidak anarkis. Lalu untuk sila 4 yang bisa saya aplikasikan, saya menjelaskan pilihan terapi yang memungkinkan kepada pasien dan keluarganya. Kemudian saya buka ruang diskusi
dengan mereka untuk memilih yang terbaik. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Turunannya ada tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung dan investasi. Hal yang bisa saya implementasikan untuk sila kelima, saya disiplin tepat waktu. Mulai dari absen datang dan pulang, mulai dari pelayanan pasien baik di poli, di ruang operasi atau di ruang rawat, dan juga apabila ada rapat-rapat koordinasi. Sebagai catatan terakhir yang sangat penting, ASN sebagai pelayan publik wajib mampu bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Semua unsur tadi yang saya jelaskan terkandung dalam moto ASN sendiri. Apa motonya? Melayani dengan amanah, memberikan yang terbaik. Demikian penjelasan saya mengenai nasionalisme. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Isma. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Billy. Itu sudah sangat jelas sekali ya penjelasannya mengenai nasionalisme sebagai ASN. Kemudian untuk etika publik bisa dijelaskan oleh Pak Wahono. Silakan Pak Wahono. Ya, terima kasih Bu Isma. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku. Tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, ini saya akan memberikan contoh penerapan nilai-nilai dasar etika publik dalam tugas saya. Misalkan, satu, seorang guru menjalankan tugasnya dengan mengevaluasi atau menilai hasil belajar siswa dengan cermat dan teliti. Lalu, seorang guru melayani siswa dan orang tua siswa dengan bersikap sopan, saling menghormati tanpa ada tekanan. Lalu contoh lainnya, misalkan kita punya anak yang kita ajar, kita tidak boleh memberikan soal ataupun jawaban ujian terhadap anak kita. Mungkin tidak diketahui oleh orang lain, namun hal itu sudah melanggar dari nilai etika publik, yaitu menjaga kerahasiaan. Nilai etika publik pada saat ini banyak tercoreng, terlihat dari beberapa media mengenai respon yang diberikan ASN yang kurang baik. Yang saya harapkan, kita sebagai ASN seharusnya sadar, kita itu ASN sebagai pelayan publik. Jadi walaupun respon dari masyarakat yang kurang baik, kita harus tetap melayani masyarakat dengan baik tanpa melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan diri kita sendiri di kemudian hari. Sudah, Bu. Saya kembali lagi ke Ibu. Terima kasih Pak Wahono. Mungkin nih Pak Wahono juga bisa ya menjelaskan mengenai komitmen mutu, bisa Pak? Oke, bisa Bu, bisa. Ya, silakan Pak. Oke, selanjutnya untuk komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Penerapan nilai-nilai komitmen mutu dalam tugas saya, contohnya satu, seorang guru menjalankan tugas profesinya dengan mengajar dan membimbing siswa. Yang kedua, kepala sekolah menciptakan suasana lingkungan kerja non-diskriminasi di sekolah dengan guru. Yang ketiga, guru dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya selama 1 tahun sekali sesuai dengan capaiannya. Lalu contoh lainnya, sebagai guru kita bisa berinovasi ataupun memodifikasi baik dari metode, model, dan alat untuk pembelajaran. Kemudian mencari informasi kembali mengenai pengembangan keilmuan. Nah, untuk meningkatkan mutu ini, saya harapkan ASN selalu mencari informasi mengenai kebaruan informasi seperti saat ini ya Bu ya. Untuk di guru mungkin sangat terasa nih bahwa teknologi menjadi ujung tombak dari proses pembelajaran. Namun dalam kenyataannya, guru-guru banyak yang mengalami permasalahan karena kekurangan informasi pada aplikasi. Nah, saya harapkan adanya seminar ataupun hal lainnya yang dilakukan baik dari pemerintah atau pribadi untuk meningkatkan kemampuannya dan tidak secara langsung menjaga komitmen mutu. Dan jangan pernah berpikiran, wah saya sudah berumur nih. Jangan. Jadinya kita harus sadar bahwa ini sudah menjadi tuntutan dan kita harus bisa mengembangkan diri kita. Saya yakin para guru bisa mengembangkan dirinya, dan untuk para
ASN, mari kita bantu rekan-rekannya yang mengalami kesulitan seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Wakono atas penjelasannya ya, sudah sangat jelas sekali. Dan yang terakhir nih Pak Gunawan, silahkan jelaskan anti korupsi itu bagaimana dan seperti apa. Terima kasih Bu Isma. Hari ini kita akan bahas tentang yang A yang terakhir, yaitu yang dari Amerika, yaitu tentang anti korupsi. Nah, Indonesia kita ini punya potensi wilayah, jumlah penduduk dan sejarah yang baik, yang bagus. Negara kita ini terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Ini merupakan suatu tempat yang strategis, karena Indonesia merupakan tempat yang makmur, tempat yang sejahtera, dan sebagai tempat persilangan dari perekonomian dunia. Nah, impian kita semua untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, nggak akan bisa terwujud kalau kita masih ada praktek-praktek korupsi di negeri ini. Ya, korupsi itu sangat mengganggu dalam pembangunan negara. Kata korupsi itu apa sih? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, artinya kerusakan, kebobrokan, kebusukan. Nah, atau korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Kenapa? Karena salah satu alasannya karena dia berdampak luar biasa, karena menyebabkan kerusakan dalam ruang kecil, mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Nah, korupsi ini efeknya bukan jangka waktu pendek, tapi bisa jangka waktu panjang. Nah, poin-poin anti korupsi bisa kita mulai dari mana? Dari kita jujur, dari kita peduli. Nah, contohnya apa? Peduli terhadap rekan kerja, peduli terhadap karyawan satu sama lain. Kemudian mandiri, ya kita menyelesaikan pekerjaan kita secara mandiri. Kemudian disiplin dalam datang dan pulang. Kemudian kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diamanahkan kepada kita. Misal saya sebagai dokter gigi, jadi kita melaksanakan tugas sebagai dokter gigi dengan bertanggung jawab. Kemudian teman-teman yang lain sebagai guru mengajar dengan baik dan benar kepada murid-muridnya. Kemudian kita dengan bekerja keras. Kalau kita bekerja keras, otomatis semua bisa terdukung dalam kehidupan kita. Dan kerja kerasnya ini sesuai dengan alur SOP yang benar. Kemudian kita dengan pola hidup sederhana. Nah, ini satu hal penting. Kalau misal karena di media sosial banyak orang pola hidupnya bermewah-mewahan, berfoya-foya, itu cenderung memberikan efek menjadi iri. Nah, iri akhirnya membuat dengki dan akhirnya membuat keinginan-keinginan yang lain yang secara langsung bisa berdampak terhadap terjadinya praktek korupsi. Kemudian kita harus berani bersikap, berani menegur, berani bertindak, berani memberi hukuman bagi atasan kepada bawahan, berani menolak pemberian, berani berkata tidak, berani mengatakan dan membela kebenaran, berani bertanggung jawab dan mengakui kesalahan. Oke, mari kita dukung pemerintah dalam membangun negeri ini. Ayo kita peduli, mau bekerja keras dan semakin bersemangat memberantas korupsi. Terima kasih Bu Isma. Oke, Pak Gunawan, terima kasih ya. Cukup jelas penjelasannya. Nah, terima kasih untuk rekan-rekan semua sudah menjelaskan dengan baik. Jadi, untuk akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi ini saling terkait satu dengan yang lainnya ya. Kita sebagai ASN dituntut untuk memahami dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita berada di instansi masing-masing. Nah, jadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi ini harus dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita berada di tempat kerja atau instansi. Karena nilai-nilai ini merupakan dasar untuk menciptakan ASN milenial yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, berintegritas tinggi, mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan cinta tanah air, bersikap ramah dan santun, bekerja efektif dan efisien, serta menghindari praktik korupsi dalam bentuk apapun. Maka dari itu, kami sebagai calon ASN mengajak teman-teman ASN semua, mari kita bersama-sama menjadi ASN beraneka. Saya siap menjadi ASN beraneka. Kami siap menjadi ASN yang beraneka. Menjadi ASN beraneka untuk Indonesia yang lebih baik.
Baik, terima kasih Pak Cecep, Pak Billy, Pak Gunawan, dan Pak Wahono untuk diskusi hari ini terkait ASN beraneka. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjadi ASN yang berintegritas, yang bisa menerapkan nilai-nilai aneka dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian podcast Cep 5 Gunung episode kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.